Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gede Damar Arya Erlangga dengan NIM G 0025085 dari kelompok A9. Hari ini akan menjelaskan mengenai laporan terkait praktikum anatomi organ genitalia dan uropoetika. Jadi kita langsung saja, nanti di laporan ini kita akan ada 3 hal yang dibahas ya, 3 hal utama yang dibahas. Nanti akan mencakup banyak hal. Yang pertama ada anatomi penis, skrotum, testis, jalur pencernaan sperma, perbedaan anatomis torsio-testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Kemudian ada organ sistem uropoetika meliputi fungsi umum serta alur urin dan bangunan-bangunan pentingnya. Kemudian ada dasar pelvis dan perineum, pembagian regio urogenital dan regio analis, perbedaan pelvis laki dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Nah, kita akan mulai. Untuk yang paling pertama itu adalah anatomi penis, skrotum, testis, bla 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 bla, sampai ke klinis-klinisnya, torsio-testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Maaf. Yang paling pertama, anatomi penis. Kita bahas dulu tentang anatomi penis. Jadi pada penis, anatominya itu dia dibagi menjadi 2 pars. Ada pars fixa yang warna merah, sama satu lagi pars libera yang warna biru nih ya, kotak-kotak warna biru. Nah, bedanya apa? Kalau pars fixa itu adalah pars yang sifatnya itu sudah stasioner. Jadi dia diem terus, fixed, sudah nggak bisa bergerak bebas. Kalau pars libera ini yang bisa bergerak bebas. Nah, di pars libera itu dia ada, kita bahas dari pars fixa dulu. Pars fixa itu dia ada 2 komponen utama. Aspek utama yang pertama itu adalah bulbus penis. Kalau orang awam sebutnya batang penis ya. Bulbus penis, sama ada crux penis. Crux itu kurang lebih seperti kaki-kakinya. Nih. Nah, karena dia ada 2, jadinya kita bedakan, ada crux penis dextra sama crux penis sinistra. Ada yang di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nah, nanti bulbus penis sama crux penis ini akan berlanjut ke arah distal kan. Nah, membentuk pars libera itu tadi. Yang pertama ada, kalau dari crux penis itu nanti dia akan membentuk corpora cavernosa. Kalau corpora cavernosa itu merupakan sebutan untuk bentuk jamaknya ya. Kalau bentuk singlenya itu corpus cavernosum. Karena di sini ada corpus cavernosum yang kanan sama yang kiri, dextra sinistra, makanya disebut corpora cavernosa karena dia ada 2 jumlahnya, corpora cavernosa penis ini. Habis gitu ada corpus spongiosum yang merupakan lanjutan dari bulbus penis, corpus spongiosum, dan nanti di sini dia akan mengandung jaringan erektil ya. Jaringan erektil yang membuat penis seorang laki itu bisa ereksi, bisa tegang. Nah, nanti dari corpus spongiosum ini masih berlanjut lagi, dia membentuk sebuah, ibaratnya kayak sebuah topi gini ya, sebuah payung yang namanya adalah glans penis. Jadi dia merupakan kepala atau pucuk dari penis itu sendiri. Kemudian lanjut, untuk anatomi penis sudah, kita lanjut ke anatomi skrotum. Jadi selain daripada penis itu kan di manusia itu juga ada, di lelaki itu juga ada testis. Testis yang membungkus adalah skrotum. Skrotum ini untuk anatominya kita bahas tentang lapisan-lapisan yang menyelimutinya ya. Jadi kan skrotum, testis itu diselimuti oleh skrotum, dan kita bahas 9 lapisan dari skrotum itu sendiri. Nah, 9 lapisan itu meliputi apa aja? Dari kita bahas dari luar ke dalam ya, dari superficialis ke profundus. Yang paling pertama itu ada kulit yang bisa dilihat oleh mata biasa ya, bisa kelihatan dari luar, ada kulit. Kemudian dari kulit nanti lanjut ke tunica dartos dan musculus dartos. Kemudian lanjut ke fascia spermaticus externa karena dari luar kan, externa. Habis itu masuk ke bagian musculus cremasterika, nanti dia ada fungsinya. Kemudian ada fascia spermaticus interna, tunica vaginalis lamina parietalis, kemudian tunica vaginalis lamina visceralis, kemudian tunica albuginea dan tunica vasculosa. Nah, nanti ini kan 9 lapisannya, 9 lapisan nanti di dalam testis nanti akan diproduksi substansia testis itu. Nah, fungsi dari musculus cremasterika ini apa? Jadi ketika seorang pria ya, dia lagi dalam kondisi, misal katakanlah dia lagi di dalam ruangan yang dingin atau ruangan yang suhunya berubah-ubah. Nah, nanti musculus cremasterika ini akan menarik atau mungkin malah melonggarkan testis supaya dia bisa turun atau naik. Fungsinya itu adalah apa? Karena sperma itu kan memiliki suhu optimal yang harus dijaga, kurang lebih 3 derajat Celcius di bawah suhu tubuh manusia. Kalau suhu manusia 37 dikurangi 3 berarti kan kurang lebih 34. Mereka harus stabil biar sperma itu bisa diproduksi secara optimal. Nah, ketika katakanlah seorang pria dia lagi dalam kondisi lagi dalam ruangan yang dingin, otomatis takutnya nanti testis ini kedinginan kan. Makanya musculus cremasterika ini akan menarik testisnya supaya dia makin dekat ke tubuh, karena di tubuh kita itu ada suhu internal tubuh yang nanti bisa menjaga suhu dari sperma yang diproduksi dalam testis. Begitu juga sebaliknya ketika kita dalam kondisi atau mungkin suhu yang lagi panas.
Nah, dari sini skrotum itu kan dia akan melapisi testis. Kita masuk ke anatomi testis sama jalur sperma. Nah, testis itu ditutupi sama bagian dari skrotum ini. Lebih tepatnya dia ditutupi langsung sama yang mana? Dia ditutupi langsung sama 4 dari 9 lapisan skrotum. Yang pertama ada tunica vaginalis, lamina ini. Langsung sini aja. Tunica vaginalis, lamina parietalis, vaginalis, lamina visceralis, tunica albuginea sama tunica vasculosa. Tunica vasculosa ini nanti yang akan mengandung banyak vaskularisasi arteri maupun vena ya, dan juga saraf-sarafnya. Nah, ini yang melipisi testis. Kemudian nanti testis kan memproduksi sperma ya. Bagaimana alur daripada sperma itu sendiri? Jadi paling pertama kita bisa, ini udah ditulis di sini ya, dan juga sudah ada gambaran di sini. Paling pertama itu sperma akan diproduksi di convoluted seminiferous tubule atau tubulus contortus seminiferous. Ini yang dia berkelok-kelok ini, convoluted. Nah, nanti dia akan masuk ke ada saluran yang akhirnya lurus. Ini namanya tubulus rectus seminiferous, atau kalau di sini itu straight seminiferous tubule yang sudah lurus. Nah, nanti dari yang sudah lurus ini nanti dia akan masuk bermuara ke saluran yang lebih besar, namanya itu adalah rete testis. Rete testis. Kemudian nanti dari rete testis dia akan masuk lagi bermuara lagi ke saluran yang lebih besar. Namanya adalah efferent ductus of testis atau ductus efferentes testis. Dari ductus efferentes testis ini nanti akan bermuara lagi ke struktur selanjutnya, bukan saluran lagi ya, udah masuk ke struktur yang paling pertama, yaitu adalah ductus epididymis, kemudian masuk ke caput epididymis, di mana nanti di epididymis ini spermatozoa itu akan dimatangkan supaya siap untuk keluar. Kemudian nanti dia akan dikeluarkan vas deferens, ductus ejaculatoris dan sebagainya, sampai nanti ke proses ejakulasi. Nah, terus untuk klinis di organ genitalia maskulina ini ada 3 yang sering muncul. Yang pertama adalah varikokel, yang kedua adalah BPH atau benign prostatic hyperplasia, sama ada torsio testis. Yang pertama kita akan bahas varikokel dulu. Varikokel ini sebenarnya apa? Jadi kalau di skenario tadi kan disebutkan varikokel itu ketika seseorang pria itu mendapati bahwa testisnya itu seperti ada cacingnya. Kok bisa ada cacingnya? Itu dikarenakan adanya penyumbatan daripada vena testicularis sinistra. Kenapa kok bisa tersumbat? Jadi gini, varikokel ini memang juga lebih seringnya terjadi di testis yang sebelah kiri ya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, vaskularisasi itu untuk vena testicularis sinistra dia akan bermuara langsung ke vena renalis sinistra. Sementara kalau vena testicularis dextra kan dia akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, kalau yang sinistra itu akan ke renalis sinistra. Posisinya itu nanti dia akan membentuk membentuk sudut 90 derajat ketika belok ke vena renalis sinistra. Inilah yang nanti akan memicu lebih rawan terjadinya penyumbatan pembuluh darah, karena kan dia membentuk sudut 90 tuh. Nah, ketika tersumbat makanya nanti di sini akan membengkak dan membentuk seperti cacing-cacing seperti itu. Terus yang kedua kita bahas yang torsio testis dulu ya mungkin ya. Torsio testis seperti namanya aja, testisnya itu mengalami pemutaran, dia kayak terpelintir gitu, torsion. Kok bisa terjadi seperti ini? Ada 3 faktor yang lumayan sering menyebabkan ya. Yang pertama itu adalah bell clapper deformity. Ini merupakan kelainan bawaan. Ketika testis ini itu dia tidak menempel ke skrotum, tapi dia malah menggantung bebas di dalam. Nah, itu berpotensi besar untuk mengalami torsio testis. Kemudian suhu dingin, paparan suhu dingin yang terlalu sering, yang terlalu lama, itu juga bisa memicu terjadinya torsio testis. Selain suhu dingin juga bisa cedera. Jadi katakanlah seseorang pernah jatuh, tertabrak atau ada benturan pada bagian testisnya, itu dia juga bisa mengalami torsio testis. Terus yang terakhir itu adalah lonjakan pertumbuhan. Jadi di orang-orang yang mengalami lonjakan pertumbuhan pada saat pubertas secara masif, dia ada pertumbuhan masif pada testisnya, itu rawan terjadi torsio testis. Nah, torsio testis merupakan kondisi gawat darurat yang dia harus segera dilakukan operasi dalam hitungan jam, karena kalau tidak bisa berakibat fatal. Kemudian yang terakhir ada benign prostatic hyperplasia. Jadi seperti yang bisa kita baca di sini, benign hyperplasia. Benign itu berarti jinak, hyperplasia itu berarti adanya pertumbuhan yang berlebihan daripada selnya. Nah, kenapa kok dia masih disebut jinak? Ya karena memang jinak, tidak seperti kanker prostat. Kalau kanker prostat itu sifatnya dia pasti ketika diraba itu lebih keras dibandingkan benign. Kalau benign itu jinak, jadi masih kerasa lunak. Jadi bisa kita bilang ini merupakan pembesaran prostat biasa yang memang rawan terjadi pada pria seiring bertambahnya umur. Nah, untuk lokasinya kita tahu bahwa prostat itu dibagi jadi 3 tempat. Ada zona perifer, zona transisional, sama zona sentral. Nah,
benign prostatic hyperplasia ini lebih rawan terjadi atau lebih seringnya terjadi itu di zona transisional. Itulah yang membuat kadang ada orang tua pria yang kesulitan untuk membuang air kecil karena zona transisional itu sudah mengalami pembesaran, yaitu tadi benign prostatic hyperplasia. Nah, kalau kanker prostat sendiri itu lebih sering terjadi di zona perifer seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang organ sistem uropedika yang meliputi ren, ureter, vesika urinaria, sama uretre dari maskulina maupun feminina. Yang paling pertama, kita bahas tentang ren dulu. Ada proses penyaringan urin yang akan melibatkan proses seperti filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, aliran urin sendiri itu seperti apa? Yang paling pertama, darah itu kan akan disaring oleh glomerulus di nefron, menghasilkan filtrat primer. Nah, dari nefron ini filtrat primer akan dialirkan ke tubulus contortus proximal, lanjut ke tubulus descendens ansa Henle. Jadi kan ini proximal, Henle, kemudian distal gitu ya. Nah, nanti dia lanjut ke tubulus descendens ansa Henle, kemudian nanti akan membentuk loop Henle, loop, terus lanjut naik tubulus ascendens ansa Henle ya. Kemudian dari sini baru dia akan masuk ke tubulus contortus distalis. Dari distalis ini masuk ke tubulus collectivus atau ductus collectivus. Ductus collectivus, baru nanti dari ductus collectivus itu masuk ke papilla renalis. Ini ada di gambar. Papilla renalis itu yang di area sini lah kurang lebih. Nah, dari papilla renalis ini masuk ke calyx minor. Calyx minor ini merupakan cabangan-cabangan kecil yang ada di sini. Ini ya calyx minor, ini calyx minor, calyx minor, calyx minor. Sebelum nanti akan masuk ke calyx mayor. Calyx mayor ini merupakan cabang yang lebih besar lagi di sini. Nah, di sini ya. Ini calyx mayor. Nanti dari calyx mayor akan bermuara semua ke pelvis renalis, satu ruangan besar untuk menampung urin sebelum nanti urin itu akan mengalir ke ureter. Satu ureter, seret. Udah dari ren, sekarang kita lanjut ke ureter. Nah, ketika di ureter, nggak semua urin itu langsung serta-merta turun langsung mengalir seret. Nah, tapi dia ada di ureter tuh ada 3 penyempitan yang untuk mengatur kadar masuknya urin ya. Jadi biar nggak langsung gerombolan masuk gitu. Ada 3 penyempitan. Yang pertama adalah uretropelvic junction, kemudian ada bifurcatio arteri iliaca communis yang bersilangan dengan arteri iliaca communis, dan yang terakhir ada saat memasuki vesika urinaria. Jadi saat memasuki vesika urinaria nanti ada penyempitannya juga. Biasanya di penyempitan-penyempitan inilah ketika kalau misal ada penumpukan kalsium oksalat ya. Di penyempitan-penyempitan inilah akan terbentuk batu. Makanya ada klinis yang namanya uretrolithiasis. Karena namanya juga penyempitan ya, udah tempatnya sempit, ada penumpukan kalsium oksalat sebagai contoh. Itu nanti bisa memicu adanya pembentukan batu, uretrolithiasis. Terus masuk VU-nya diagonal. Ya, masuk VU itu dia dalam posisi diagonal untuk mencegah aliran balik dari urin ke ureter. Urin dari vesika urinaria ke ureter. Kita lanjut ke vesika urinaria. Vesika urinaria ini strukturnya singkat saja, dia punya basis di sini, kemudian ada apexnya di bagian depan atau bagian anterior. Fasies superiornya ada 1, sementara fasies inferiornya itu ada inferolateralis. Jadi ada 2, inferolateralis yang dekstra maupun yang sindekstra. Nah, nanti vesika urinaria ini ketika masih kosong dia itu hanya ada di cavum pelvis, tapi ketika sudah penuh banget itu bisa meregang sampai ke cavum abdomen. Habis gitu ada ruangan yang dibentuk di antara vesika urinaria dengan sinuses pubis kalau di pria. Itu namanya cavum recti atau spatium prevesicalis. Kalau di wanita itu terbentuknya antara vesika urinaria dengan uterus. Makanya namanya excavatio vesicouterina. Kemudian yang terakhir kita lanjut ke uretre. Kita pertama bahas yang uretre maskulina dulu. Itu ada pars preprostatica di mana dia panjangnya hanya kurang lebih sekitar 1 cm dan dikelilingi oleh musculus sphincter uretrae internum. Ya, otot polos untuk mencegah semen itu mengalir ke vesika urinaria. Kemudian kita lanjut ke uretre pars prostatica yang dimana panjangnya itu kurang lebih 3-4 cm dan dia sudah dikelilingi sama prostat ya. Dan di sini ada banyak banget strukturnya, mulai dari colliculus seminalis, utriculus prostaticus, sinus prostaticus, bahkan juga ada ini muara dari ductus ejaculatorius di prostat ini, di pars prostatica, maaf. Kemudian kita lanjut ke pars membranacea. Pars membranacea ini dia pars yang paling pendek dibandingkan 4 pars yang lainnya, dan dia dikelilingi oleh spatium perineum profundum, musculus sphincter uretrae externum, sama nanti akan bertemu dengan glandula bulbouretralis. Kemudian kita lanjut ke pars yang terakhir adalah pars sponggiosa. Kalau tadi pars membranacea itu yang paling pendek, pars sponggiosa ini yang paling panjang. Dia kurang lebih itu bisa 15-20 cm gitu ya. Dan dia dikelilingi sama ada beberapa struktur ya. Di sini nanti dia akan menjadi tempat
mengalirnya atau bermuaranya ductus glandula bulbouretralis sampai dia nanti akan mengalir semua, dikeluarkan urin sperma ke ostium urethrae externum. Nah, kalau di wanita itu lebih sederhana, lebih simpel karena lebih pendek, tidak ada struktur penisnya. Jadi dari vesika urinaria, uretra, ini kan uretra, ada spasium perineum profundum, terus ada musculus sphincter urethrae externum, udah langsung keluar. Nanti akan bertemu dengan glandula vestibularis, glans clitoridis dan sebagainya. Nah, biasanya lebih rawan infeksi yang wanita dibandingkan yang pria karena kalau di wanita kan dia sangat amat pendek dan lebih terekspos dengan dunia luar dibandingkan oleh penis sendiri yang dimana salurannya itu lebih di dalam gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang dasar pelvis dan perineum. Jadi dasar pelvis dan perineum ini nanti disusun terdiri dari 3 aspek ya. Aspek yang pertama di sini itu adalah diafragma pelvis, di mana diafragma pelvis ini merupakan aspek-aspek muskulinya, otot-ototnya. Kemudian ada membrana perineal sama ada spasium perineum profundum. Apa itu nanti akan jelaskan. Yang pertama kita akan bahas tentang diafragma pelvis terlebih dahulu. Diafragma itu kan ibaratnya dia sebagai lantai. Jadi kalau dasar pelvis dan perineum ini kita membahasnya itu tentang pelvic floor muscles-nya. Nah, di diafragma pelvis ini yang tersusun atas muskuli itu ada 2 muskuli penyusun utama. Yang pertama itu adalah musculus levator ani sama ada musculus coccygeus atau ischio-coccygeus. Nah, musculus levator ani itu sendiri itu tersusun atas 3 otot yang berbeda-beda, 3 muskul yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada ini ya, pubo coccygeus, part of levator ani. Kenapa kok namanya pubo coccygeus? Karena kita bisa ambil artinya dari situ bahwa dia origo dan insersionya ada di os pubis sama os coccygeus. Habis dari pubo coccygeus ada iliococcygeus, sama seperti pubo coccygeus namanya iliococcygeus karena origo dan insersionya ada di satu di os ilium dan satunya lagi di os coccygeus. Ini part of levator ani juga. Kemudian yang terakhir itu ada satu lagi, cuman kayaknya di gambar ini tuh nggak ada ya. Jadi satu lagi itu adalah pubo rectalis. Kalau tadi pubo coccygeus, iliococcygeus kalau namanya pubo rectalis, berarti dia berorigo dan insersionya satu di os pubis, satu di bagian rektal. Nah, itu untuk musculus levator ani. Habis itu nanti ada musculus coccygeus atau ischio-coccygeus. Jadi dia nanti origo insersionya ada di os ischium sama satu lagi di os coccygeus. Nah, ini untuk muskulus-muskulusnya ya. Sebenarnya banyak lagi sisa-sisa lainnya kayak ligamen-ligamennya, dan di sini juga ada musculus obturator internus, tapi yang paling utama itu adalah musculus levator ani sama musculus coccygeus itu tadi. Sekarang kita lanjut ke membrana perineal. Nah, membrana perineal ini kalau diafragma pelvis tadi ini kan dia mencangkup banyak banyak bagian ya, mulai dari pelvis sampai ke daerah posterior, daerah belakang sampai ke daerah rektal gitu ya. Nah, nanti di bagian pelvis manusia itu ada yang namanya membrana perineal. Ini adalah gambar dari perineal membrane, membrana perineal. Dimana nanti di membrana perineal itu dia akan membentuk suatu ruangan. Kalau ruangan otomatis kan namanya space ya, spatium. Nanti itu akan disebut dengan nama spatium perineum profundum. Kenapa kok disebut spatium perineum profundum? Karena kan dia sebuah ruangan yang berada di membrana perineum itu sendiri dan sifatnya itu berada di dalam profundus. Nah, dari membrana perineum itu nanti ada spasium perineum profundum. Apa isinya dari spasium perineum profundum? Dia ada beberapa muskulus yang berlekatan di situ dan membantu prosesnya, membantu mekanismenya. Kalau di pria sama di wanita itu muskulusnya ada beberapa perbedaan. Kalau di pria itu hanya ada 2 muskuli, kalau di wanita ada 4. Kita mulai dari yang pria dulu. Yang pria ya. Jadi di pria ini dia hanya ada musculus sphincter urethrae externum sama deep transverse perineal muscles atau nama lainnya musculus transversus perineum profundus. Nah, fungsinya apa? Musculus sphincter urethrae externum ini untuk membantu buka tutupnya dari ostium urethrae externum. Sementara kalau deep transverse perineal muscles atau transversus perineum profundus ini ya nanti dia akan mengatur koordinasi mekanik dari bagian membrana perineum ini. Karena kan ini di dekat pelvis kan. Ini ostium urethrae externum ini kan benar-benar pintu keluarnya ketika seseorang mau, kalau di pria tuh mau mengeluarkan urin atau mau ejakulasi. Nah, nanti deep transverse perineal muscles ini juga akan membantu mekaniknya seperti itu. Ini ada membrana perineum sama ini spasium perineum profundumnya ya. Nah, kalau di wanita itu dia ketambahan lagi ada 2 muskulus.
Sama seperti tadi ada musculus sphincter ureter externum yang nanti dia akan membantu buka tutupnya uretra. Terus kalau di perempuan juga ada opening untuk vagina ya, atau orifisium vaginae. Sama di sini ada musculus vaginal profundus. Terus tambahan duanya itu adalah sphincter uretrovaginalis sama musculus compressor. Sebenarnya sifatnya itu fungsinya untuk sphincter uretrovaginalis sama musculus compressor ini ibaratnya berhubungan ya, karena mereka saling berkoordinasi untuk mengatur buka tutupnya dari dari uretra eksternum, dari uretra ketika seorang wanita itu mau ketika seorang wanita itu mau mengeluarkan urinnya. Jadi salah satu fungsi dari sphincter uretrovaginalis sama musculus compressor itu juga untuk menjaga kontinensi dari urin. Nah, terus sisanya ya external uretrosphincter sama musculus sphincter profundus itu fungsinya sama juga. Dan tentunya juga otot-otot ini nanti akan membantu ketika wanita itu melakukan persalinan, karena kan secara nggak langsung mereka juga memengaruhi orifisium vaginanya di sini. Nah, habis itu tambahan sedikit ya. Jadi ini kan kita tadi membahas di spasium perineum profundum yang terletak di bagian pelvis, di bagian perineum dasar kan. Nah, di bagian perineum atau di bagian dasarnya itu nanti dia itu kan ibaratnya seperti satu bidang yang lurus gitu ya. Nah, bidang yang lurus itu nanti akan dibagi jadi dua regio, ada regio urogenitalis sama regio analis. Nah, pembagian itu seperti apa? Kalau di laki-laki sama di wanita itu berbeda sedikit. Kalau di regio urogenitalis pada laki-laki itu nanti dia banyak terisi oleh organa genitalia eksterna kayak penis, skrotum, testis. Kemudian tentunya juga ada organa genitalia maskulina interna juga ya, beberapa ya. Dan sama juga kalau di wanita, dia juga terisinya oleh OGF yang eksterna seperti labia mayor, labia minor, mons pubis dan sebagainya. Itu di bagian, dan urogenitalis ini terletak di bagian anterior, di bagian depannya. Nanti di bagian posterior agak ke belakang, agak ke bawahnya itu ada regio analis. Nah, tentunya dia namanya aja regio analis, pasti organ yang ada di situ adalah anal atau anus atau rektum. Nah, fungsinya apa secara umumnya? Urogenitalis, namanya aja urogenital, otomatis fungsinya adalah untuk urination and reproduction. Kalau di laki-laki untuk urinasi dan reproduksi, kalau di wanita itu ketambahan fungsinya untuk kopulasi. Nah, kalau di regio analis sama aja, laki-laki maupun perempuan fungsinya adalah untuk defekasi atau mengeluarkan limbah sisa dari dalam tubuh. Kemudian kita lanjut, kita akan bahas ada yang namanya bidang Hodge di dalam tubuh kita. Utamanya ini nanti akan dipakai untuk wanita ya. Jadi fungsinya itu apa? Fungsinya bidang Hodge ini biasanya adalah untuk ketika seorang ibu atau seorang wanita akan melakukan persalinan. Itu fungsinya adalah untuk melihat kepala bayi atau kepala fetus itu sudah turun sejauh apa. Nah, itu nanti pengukurannya akan menggunakan bidang Hodge. Penjelasannya bidang Hodge itu seperti apa? Jadi bidang Hodge itu ada 4. Yang paling pertama itu nanti bidang Hodge ini merupakan kayak bentuk garis yang ditarik, direpresentasikan dalam bentuk garis ini. Bidang Hodge yang pertama ini ditarik dari upper border of os pubis atau symphysis pubis ke promontorium dari vertebrae. Nah, nanti ini bidang Hodge pertama ini akan menjadi pintu masuk paling awal dari pelvis, bisa disebut juga agitus pelvis. Terus bidang Hodge yang sisanya itu tinggal mengikuti. Bidang Hodge yang kedua ditarik dari lower border of symphysis pubis, ditarik ke belakang, diparalelkan dengan bidang Hodge pertama. Bidang Hodge 3 juga diparalelkan dengan bidang Hodge 2, dia ditarik dari sampai ke spina ischiadica ya. Terus yang terakhir bidang Hodge yang keempat diparalelkan juga dengan bidang Hodge yang ketiga, ditarik sampai ke coccyx tip atau ujung dari os coccyx, dan nanti ini kan merupakan bidang Hodge yang terakhir ya. Jadi dia kayak sudah the end. Nah, itu nanti akan menjadi, bisa disebut juga exitus pelvis. Jadi dia akan membentuk suatu struktur namanya exitus pelvis. Ada agitus pelvis, ada exitus pelvis, pintu masuk dan pintu keluar. Sekarang kita akan lanjut ke perbedaan pelvis pria dan wanita. Nah, pelvis pria sama wanita itu berbeda dan ada beberapa aspek yang membedakan. Yang pertama, pelvic cavity atau ruangan dari pelvis itu sendiri. Biasanya ruangan atau kavitas di pelvis wanita itu lebih lebar, lebih besar dibandingkan pria. Masuk akal karena memang wanita itu fungsinya nanti adalah dia akan mengandung fetus dan melahirkan anak kan. Jadi otomatis pelvic cavity-nya harus lebih besar dibandingkan yang pria. Untuk pelvic inlet sama outletnya, kalau inletnya itu yang perempuan lebih oval dibandingkan yang laki-laki. Kalau outletnya itu lebih besar juga yang laki-laki dibandingkan yang perempuan.
Kemudian untuk kepadatan tulangnya lebih padat tulangnya laki-laki dibandingkan wanita, lebih padat pria dibanding wanita. Kalau pubic angle tuh lebih tajam atau lebih lancip miliknya pria dibandingkan wanita. Jadi kalau di pria itu nanti namanya angulus pubicum, sementara kalau di wanita itu namanya arcus pubicum. Kemudian terakhir ada fleksibilitas dari coccyx tip di sini ya. Kalau perempuan itu cenderung lebih fleksibel dibandingkan pria itu biasanya lebih kaku. Kemudian yang terakhir ya, terakhir itu ada yang namanya episiotomi. Jadi episiotomi itu apa? Episiotomi itu merupakan pemotongan dari vagina pada wanita. Tujuannya apa? Jadi ketika seorang wanita mau melahirkan anak, pastinya kan anak itu akan melewati orifisium vagina ini ya. Nah, ada beberapa kasus yang khawatir kalau semisal tidak dilakukan episiotomi itu nanti akan memicu peluruhan atau obstruksi dari otot-otot yang ada di regio vagina, bahkan bisa sampai memengaruhi ke regio anus, regio rectum ya, takutnya regio analis tadi, takutnya itu seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya episiotomi ini untuk membuka pintunya, jadi pintunya tuh dibuka lebih lebar sedikit supaya nanti bisa memudahkan keluarnya anak. Episiotomi ini ada dua jenis, ada epis medialis sama epis mediolateral. Kalau epis medialis itu dia benar-benar dipotong pas di tengah. Kalau epis mediolateral itu agak ke samping, dan mediolateral ini nggak harus dua-duanya gini ya. Kalau epis mediolateral itu cukup satu aja, bisa di sinistra maupun bisa di dextra. Sekian aja dari saya untuk laporan hari ini, terima kasih.